Lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia membuat kebutuhan oksigen juga ikut meningkat. Bahkan stok oksigen di dalam negeri sempat menipis hingga kosong di beberapa rumah sakit. Tapi sejak Jumat kemarin, Indonesia menerima bantuan dari beberapa negara, salah satunya Singapura yang mengirimkan 200 ventilator dan 256 tabung oksigen. Apakah ini potret minimnya stok oksigen di dalam negeri? Kita bahas bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Pak Muhadjir, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sofi. Ada pula Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Surya Pratomo. Kami biasa memanggilnya Mas Tommy. Mas Tommy, selamat malam. Selamat malam, Sofi. Langsung dari Singapura ya. Juga ada Koordinator Gerakan Solidaritas Sejuta Tes yang juga penggagas program peminjaman tabung oksigen, Alif Iman Nurlambang. Bung Alif, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sofi. Bung Alif ada di Tokyo ya? Siap. Ya, oke. Saya mau ke Pak Menteri lebih dulu, Pak Menko. Jadi sebenarnya kondisi ketersediaan oksigen di Indonesia, di rumah sakit khususnya yang saat ini banyak mengalami lonjakan pasien di Jawa dan Bali, seperti apa? Kalau menurut hitung-hitungan sih cukup ya, artinya stok kita cukup, hanya memang ada problem di sektor yang lebih bawah ya, di hilir ya, misalnya masalah distribusi, kemudian juga ketersediaan stok di masing-masing tempat, di masing-masing daerah, kemudian juga karena memang pabrik produksi oksigen ini tidak merata, terutama di Jawa Tengah itu bisa dibilang tidak ada, sebagian besar di Jawa Barat dan juga di Jawa Timur. Dan ini juga berakibat terhadap kelambatan dalam kaitannya dengan oksigen ini. Dan tidak kalah penting adalah sebetulnya memang ada sedikit panik buying ya. Masyarakat ini agak panik kemudian pada belanja oksigen untuk dijadikan simpanan di rumah-rumah mereka. Dan tentu saja ini juga faktor yang harus diperhitungkan ketika kita berbicara tentang pemenuhan oksigen di Indonesia. Dan saya kira pemerintah juga sudah berupaya keras untuk melakukan langkah-langkah yang cepat dan terukur sehingga kekurangan supply oksigen ini segera bisa diatasi. Misalnya dalam kaitannya dengan angkutan, kemarin sudah didatangkan dari Morowali 21 tank, isotank untuk mengangkut oksigen. Kemudian juga di beberapa industri yang selama ini memproduksi oksigennya untuk kepentingan internal juga sudah mulai dikeluarkan. Kemarin saya ke Lampung misalnya dengan Pak Gubernur diputuskan bahwa pupuk Pusri juga akan mengeluarkan produknya untuk kepentingan kesehatan ini yang selama ini hanya digunakan untuk internal dia gitu ya. Dan ini saya kira pasti Pak Erik sebagai Menteri BUMN juga telah mendorong semua pabrik-pabrik yang di bawah BUMN itu yang memiliki produksi oksigen untuk kepentingan internal juga bisa dikeluarkan. Kemudian Batam, produksi oksigen Batam itu selama ini tidak bisa keluar dari ke luar Batam, tapi kemarin juga sudah disetujui untuk bisa keluar melalui Ditjen Bea Cukai, sehingga kita harapkan banyak upaya lah. Kemudian di lapangan saya melihat sendiri sekarang untuk oksigen yang biasanya untuk industri, termasuk untuk pengelasan, yang bulak-bulak, yang karatan itu juga sekarang juga sudah dialihkan untuk kepentingan rumah sakit dan seterusnya. Dan yang tidak kalah penting, Mbak Sofi, pada kesempatan ini saya himbau kepada masyarakat yang nyimpen tabung, ya, terutama tabung 6 meter kubik, yang biasanya untuk rumah sakit, yang sudah kosong supaya dikembalikan kepada distributornya, jangan disimpan, karena itu sangat mengganggu ketersediaan tabung ini. Saya perlu meralat ya, pernyataan saya tadi bukan ton ya, tapi kilogram sebetulnya, kilo. 150 bukan ton. Kemarin saya kunjungan ke Lampung, itu memang juga ada kenaikan kebutuhan 3 kali lipat di Lampung saja. Kenapa Lampung? Karena Lampung ini pusat pertemuan arus pergerakan orang dari seluruh wilayah dari Sumatera, termasuk pulau sekitar Sumatera dengan Jawa. Karena itu harus mendapatkan perhatian khusus dan memang di sana telah terjadi kenaikan kasus, kenaikan kebutuhan oksigen juga. Itu Mbak Sofi. Baik, Pak, tadi memang Pak Muhadjir juga ketika di awal sudah mengakui bahwa memang ada masalah di distribusi. Ini tadi sesuai dengan penjelasan dari
Direktur RSUD Joyonegoro di Temanggung di Jawa Tengah, Ibu Teti Kurniawati, katanya permasalahannya adalah supplier tidak bisa memenuhi kebutuhan. Jadi ada, tapi kemudian karena yang butuh juga banyak, akhirnya dibagi secara sedikit-sedikit begitu agar merata di semua rumah sakit. Apa yang bisa Anda tanggapi soal ini? Supplier tidak bisa memenuhi kebutuhan. Begini Mbak Sofi, jadi masing-masing rumah sakit itu kan punya pelanggan supplier. Dan supplier itu sudah memasang tangki liquid di masing-masing rumah sakit itu, gitu ya. Nah, sering kemudian ketika mestinya dalam keadaan kritis begini, jangan dilihat lagi lah itu tangkinya siapa. Pokoknya siapa yang punya stok oksigen ya boleh mengisi, gitu. Jangan sampai kemudian karena bukan tangkinya, kemudian pihak supplier nggak mau masuk, atau sebaliknya ada karena punya tangki maka ketika akan dipasok oleh supplier lain nggak boleh, gitu. Ini harus dihindari. Kemudian juga memang di lapangan kan ada perbedaan harga itu masing-masing itu. Nah ini juga dibicarakanlah itu antar rumah sakit sajalah biar cepat sehingga tidak mengganggu masalah supply ini. Utamakanlah keselamatan pasien dulu, soal harga segala itu nanti dihitung belakangan. Juga apakah tangki oksigen liquid di rumah sakit miliknya siapa, itu juga nggak usah terlalu dipersoalkan lah. Saya lihat itu ada persoalan teknis seperti itu dan mudah-mudahan itu juga sudah diurai di lapangan. Saya lihat itu sekarang juga sudah mulai dibicarakan oleh masing-masing pihak. Ini yang saya dengar adalah memang ada beberapa rumah sakit yang bekerja sama dengan supplier khusus sehingga kalau tangkinya merek tertentu selama ini hanya boleh diisi oleh si perusahaan ini gitu ya Pak ya. Yang saya dengar memang sudah ada deregulasi, ada peraturan tersendiri supaya memastikan siapapun yang distributor, supplier yang punya oksigen bisa masuk ke rumah sakit manapun, tidak peduli apa merek tangkinya, betul ya Pak ya? Betul, termasuk kendaraan ya, itu kan untuk ke rumah sakit daerah yang perjalanannya kecil-kecil kan perlu truk tangki kecil ya. Iya, betul. Dan itu juga bolehlah saling pinjam, nggak terlalu kaku, sehingga mana yang dibutuhkan, mana yang tersedia boleh silakan dipakai, nanti diatur belakangan lah. Ini yang penting pasien dulu yang diselamatkan. Oke, saya beralih ke Mas Tommy. Mas Tommy, jadi ini yang kami dengar sebentar lagi bantuan dari Singapura akan berdatangan. Ada beberapa hal begitu, ada tabung oksigen, kemudian regulatornya, lalu ada juga ventilator. Ini yang kami tahu sampai dengan sejauh ini pemerintah Indonesia belum secara resmi menyatakan butuh bantuan asing. Apa yang bisa Anda ceritakan asal muasal dari pengiriman bantuan ini? Ya, Sofi. Jadi kalau dari Singapura dengan Indonesia kan mempunyai hubungan yang sangat erat. Dan komunikasi di antara pejabat Indonesia dan Singapura juga berjalan sangat baik. Sebetulnya apa yang dilakukan Indonesia dan Singapura ini adalah bagian yang dikatakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sebagai bagian dari kolaborasi antar dua negara bersahabat. Yang kedua ini adalah bagian dari kerjasama global untuk menghadapi pandemi COVID-19. Kita sama-sama ketahui Pak Menko berulang kali menyampaikan bahwa pandemi ini tidak pernah akan berakhir kalau tidak semua negara sama-sama bisa keluar dari situasi COVID-19 ini. Karena satu negara masih tersisa atau tertinggal, dia akan bisa menjadi sumber penularan ke negara-negara lain. Karena itu bagian dari kerjasama inilah Singapura juga ingin bersama-sama dan melihat kasus yang terjadi di Indonesia, dan sebetulnya bukan hanya Indonesia yang mendapat perhatian seperti ini. Ketika kasus B16-17 pertama kali terjadi varian itu di India, Singapura juga melakukan bantuan ke India. Indonesia pun memberikan bantuan ke India. Nah, kali ini kasusnya sebetulnya meningkat di Indonesia, dan seperti disampaikan oleh Pak Menko tadi, sebetulnya kan produksinya cukup, hanya terjadi mismatch. Di mana sumber produksinya, di mana orang yang membutuhkan, itu membutuhkan koordinasi dan transportasi dan serta distribusi. Ini sebetulnya yang membuat kondisi yang dihadapi Indonesia sekarang ini. Dan Singapura sekali lagi hadir bagaimana ikut membantu menyediakan kebutuhan-kebutuhan mulai dari isotank, kemudian oksigen liquid, dan yang terakhir adalah oksigen concentrator yang mungkin bisa dipergunakan di rumah sakit di daerah karena itu bentuknya portable dan untuk 5 liter, 10 liter bisa dipakai untuk 3 atau 6 pasien. Ini saya kira yang dilakukan oleh Singapura. Jadi bantuannya berupa oksigen concentrator, isotank,
liquid oksigen dan juga tabung-tabung silinder, karena memang sekali lagi untuk mendistribusikan itu dibutuhkan tabung-tabung silinder. Kemarin Menteri Perindustrian Agus Gumiwang sudah menyampaikan kira-kira saat ini sekali lagi karena kebutuhan yang mendesak dibutuhkan sekitar 10.000 tabung, dan kami kemarin sudah mencoba koordinasi mencari dari distributor dari Singapura sendiri sudah didapatkan sekitar 7.000, dan Kementerian Perindustrian sudah menyatakan untuk mendapatkan 7.000 itu dan dalam waktu dekat akan dikirimkan. Oke, Bung Alif, kalau Anda selama ini bergerak di bidang sebagai sukarelawan begitu untuk membantu sesama penyediaan, khususnya penyediaan oksigen ini, bagaimana Anda melihat ketersediaan oksigen di tanah air, lalu adanya bantuan-bantuan dari beberapa negara sahabat, pengirimannya spesifik nih, ada beberapa nih, oksigennya, kemudian perlengkapannya, kemudian juga ventilator. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ini kabar baik ya Mbak Sofi. Jadi apa yang diupayakan oleh Mas Tommy, oleh Pak Muhadjir dan seluruh kementerian dan pemimpin lembaga di Indonesia adalah upaya untuk mengatasi krisis. Ini kalau kita bisa bilang ini kan krisis nafas ya, darurat nafas dalam 2 pekan terakhir ini. Setiap hari ada kabar mengenai kelangkaan dari mulai tabung, kemudian kita tahu ada kelangkaan untuk isi oksigennya. Selama 4 hari terakhir harga regulator melambung tinggi dari mulai 250.000 biasanya hari-hari ini di angka 800, ada juga yang 1,3 juta. Jadi memang luar biasa. Jadi ya kita kira terima kasih ya untuk upaya baik Pak Muhadjir dan timnya serta apa yang dilaksanakan oleh Pak Tommy dengan kawan-kawan di KBRI sana. Oke, tapi kalau menurut Anda dari bantuan-bantuan ini apakah memadai untuk kondisi saat ini yang kasusnya grafiknya masih terus naik? Kalau datanya tentu Pak Muhadjir lebih valid Mbak Sofi, tapi hari-hari ini memang saya kira kalau untuk utamanya adalah kami yang konsentrasi membantu teman-teman warga yang COVID-19 isolasi mandiri. Ini memang perlu ada intervensi baru Mbak Sofi, karena pemerintah kita tahu saat ini kan masih sangat konsentrasi kepada rumah sakit dan tempat-tempat isolasi yang memang dikelola oleh fasilitas kesehatan. Jadi kita perlu hitung lagi kebutuhan di tingkat warga isolasi mandiri. Tadi sebelum kita mulai syuting ini misalnya hotline kami masuk nomor telepon, masuk nomor maksud saya adalah masuk telepon dari pasien yang saat ini ada di Wisma Atlet Kemayoran. Mereka nggak punya oksigen juga, kehabisan. Jadi bisa dimaklumi bahwa ada pembagian konsentrasi. Nah sekarang tinggal bagaimana kita berdaya upaya juga agar warga yang isolasi mandiri di rumah itu memperoleh pasokan tambahan juga gitu. Jadi dari situ kita punya bayangan bahwa kebutuhannya masih sangat besar sekali. Nanti akan direspons oleh Pak Muhadjir sesaat lagi. Anda tetap bersama kami. Sapa Indonesia Malam akan segera kembali.